Kan. Terima kasih Pak Roy. Izin share PPT dulu. Bapak Ibu baik, perkenalkan dulu nama saya Doni, nama baptisnya Theodorus. Saya salah satu pembawa materi di K3S Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta, membawakan kitab suci baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan saya juga tergabung di dalam Komkat bersama Romo Uut untuk mengajarkan materi-materi Katolik kelas kalau Bapak Ibu ya sudah seperti Pak Roy ini ikut juga di Katolik kelas. Nah, jadi saya malam ini membawakan kitab Taurat, mungkin minggu lalu sudah dibawakan oleh rekan kami, yaitu terakhir kalau tidak salah sampai ke cerita Abraham. Betul gitu Bapak Ibu ya? Nah, saya coba men-share PPT saya. Apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya full screen dulu. Ah, Nah, sudah full screen ya. ya, mantap. Nah, kita pertemuan keempat ini, kita melanjutkan. Kalau minggu lalu berbicara banyak tentang kitab Kejadian dari Abraham, dari Adam dan Hawa sampai ke Abraham terakhir. Nah, malam ini saya mau sedikit mengingatkan kembali apa arti kata Taurat, Bapak Ibu. Nah, kita tahu Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu namanya Torah, atau disebut 5 kitab pertama Alkitab Ibrani. Dan biasa juga disebut Pentateuch. Nah, Pentateuch ini terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kalau Kejadian kemarin sudah dibahas, yaitu bercerita tentang penciptaan alam semesta dan segala sejarah para leluhur bangsa Israel. Nah, kalau malam ini kita berbicara tentang Exodus, Keluaran, kita berbicara lebih banyak tentang kisah Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, malam ini kita lebih berfokus berbicara tentang Nabi Musa. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kursus KPKS ataupun kitab suci di tempat lain, saya pikir kisah Musa sudah menjadi familiar sekali. Namun, karena ini paketnya kita sudah memulai di dalam buku sesuai dengan panduannya, jadi saya harus juga menyampaikan kisah Musa ini. Ya, semoga semakin memperkaya lagi beberapa wawasan mengenai kisah Musa ini. Nah, dalam pertemuan kita memang kita tidak membahas banyak tentang imamat, bilangan, ulangan, Bapak Ibu, karena imamat itu ya sudah apa? Saya pikir sudah dirangkum juga nanti di pertemuan yang akan datang, yaitu baik di kitab-kitab uh, sejarah nabi-nabi ataupun nanti di kitab Perjanjian Baru. Nah, sedangkan bilangan ini lebih banyak mengisahkan imamat dan bilangan ini adalah tradisi-tradisi gereja, tradisi-tradisi Yahudi. Jadi tentu kalau kita bahas di sini kisahnya juga kurang relevansi dengan iman kita yang saat ini kita geluti. Hanya beberapa memang di imamat itu misalnya tentang perayaan liturgi ya memang kita sumbernya juga dari adat istiadat dari bangsa Yahudi di kisah imamat ini. Namun tidak semuanya, tidak keseluruhannya. Nah, kalau kita bicara kita ulangan itu hanya mengulang kembali apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh Musa bersama bangsa Israel ini. Nah, baik Bapak Ibu kita tahu bahwa kitab pertama, kitab Kejadian dalam bahasa Yunani Latinnya disebut Genesis atau Beresit yang artinya asal usul atau permulaan. Nah, pada permulaan tentang penciptaan alam semesta, sejarah leluhur bangsa Israel, dari terjemahan yang terkuno tentu dari Alkitab Ibrani, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yaitu Septuaginta yang disingkat nanti LXX ini. Nah, saya pikir kemarin sudah dibahas juga. Nah, kita tahu Taurat dibagi dalam 3 bagian, Bapak Ibu, di mana ada kitab yang namanya hukum, yang kita kenal itu hukum Musa,
ada kitab nabi-nabi, dan juga tulisan yang disebut Tanakh. Tanakh ini disingkat biasa jadi disebut Torah, Naviim, Ketuvim. Nah, saya pikir ini juga sudah dibahas. Nah, pada dasarnya Taurat itu berarti atau instruksi bisa dari Allah melalui Musa atau nabi, atau bisa juga dari orang tua. Misalnya saya ambil di sini Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi kefasikan. Nah, jadi Taurat itu bisa dari Allah melalui nabinya untuk disampaikan kepada umatnya, atau dari orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah. Nah, kalau kita berbicara dalam pertemuan kita kali ini, yaitu panggilan Musa, tentu ini akan sangat menarik karena kisahnya semua kita akan berfokus ceritanya kisahnya tentang Musa. Nah, baiklah, sebelumnya perlu kita pahami juga bahwa kitab Musa menurut beberapa ahli itu secara tradisi mereka meyakini ini ditulis oleh Musa itu sendiri, kitab Taurat ini. Nah, cuman kita ingin lihat apa latar belakang dari kitab Keluaran ini. Latar belakangnya adalah tentu kisah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Israel yang terus secara turun-temurun yang mereka kenang. Dan mereka juga di sini menceritakan kembali kepada anak cucunya bagaimana kisah-kisah heroik, kisah-kisah dari para uh, pengikut-pengikut Musa itu sendiri berjuang ketika mereka di padang gurun, juga di dalam jajahan Mesir itu sendiri, sehingga mereka mendapat perlakuan yang tentu tidak menyenangkan. Nah, ini juga mengantar kita untuk mengetahui sedikit latar belakang daripada bangsa Israel ini. Nah, bagaimana pengembaraan mereka di padang pasir, terjadi banyak sekali di sana mereka pengalaman-pengalaman iman yang menyebabkan mereka sendiri akhirnya orang yang dipilih Allah, orang yang dikasihi Allah, yang disertai Allah, tapi ternyata mereka juga akhirnya bisa berpaling dari Allah yang mencintai mereka. Nah, nanti kisahnya kita akan lihat nanti seperti apa. Hal penting apa saja yang terjadi pada kitab Keluaran. Nah, ini menjadi poin penting untuk pembahasan kita. Hal penting yang terjadi di kitab Keluaran adalah satu, tadi penindasan bangsa Israel di Mesir di dalam Keluaran 1. Di mana kalau terakhir pertemuan ketiga kemarin dikisahkan bahwa Yakub dan keturunannya itu akhirnya mereka bertransmigrasi ke Mesir karena mengalami kelaparan atau mengalami paceklik. eh, Mereka mengalami kekeringan di situ. Dan akhirnya mereka beranak pinak di sana, di Mesir, sehingga pertumbuhan penduduknya begitu luar biasa banyak, sehingga Raja Firaun di sana mengalami ketakutan karena melihat perkembangan uh, orang-orang Israel ini semakin banyak. Maka mereka diinstruksikan untuk dijadikan budak, kerja paksa, jadi kerja rodi. Nah, supaya mereka ini ditekan, mereka ini tidak bisa leluasa untuk melakukan pemberontakan dan sebagainya. Dan yang lebih hebat lagi, setelah generasinya raja zamannya Yusuf, nah pengganti raja baru ini tidak mengenal lagi siapa keturunan dari Yusuf itu, sehingga memerintahkan untuk membunuh
bayi-bayi yang baru lahir dari suku bangsa Ibrani ini. Dan bahkan mereka memerintahkan uh, bidan-bidan dari bangsa Ibrani sendiri untuk uh, mem- membunuh bayi yang baru lahir. Nah, apa yang mau kita ambil dari kisah ini? Pesan apa yang mau kita ambil? Adalah kita melihat Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Allah selalu memelihara dan juga saat mereka menderita, saat mereka mengalami kesulitan, Allah selalu mendampingi mereka. Maka dalam kisah Keluaran ini, kita bisa melihat bagaimana kasih Allah kepada bangsa pilihannya ini sangatlah luar biasa. Yang kedua, kelahiran dan panggilan Musa dalam Keluaran bab 2 sampai bab 4 ini. Dikisahkan Musa lahir dan diselamatkan dari pembunuhan, ya, karena nanti kita akan lanjutkan kisah ini di mana nanti dia dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil dan nanti diketemukan oleh putri-putri Firaun itu ketika sedang mandi. Dan akhirnya dia diasuh di istana Firaun dan tentu dia menjadi pangeran di sana. Nah, akhirnya dia suatu hari melihat kejadian bahwa sesama bangsanya sendiri itu bertengkar dengan orang Mesir. Nah, salah satunya dia membela bangsanya sendiri, membunuh orang Mesir ini. Akhirnya dia ketakutan, dia melarikan diri ke Midian. Nah, Allah akhirnya di sana juga menampakkan diri dalam semak yang menyala ketika dia sedang menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro. Nah, akhirnya di situ Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ini menarik dalam kisah Keluaran bab 2, bab 4 ini penting untuk nanti kita perdalam lagi. Nah, peristiwa penting dalam kisah Kejadian bab 2 dan 4. Satu, di situ dikisahkan ada semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Ini menjadi sesuatu hal luar biasa. Nah, di sini juga dikisahkan bagaimana nama Allah dinyatakan, mengatakan, "Aku adalah Aku." Ketika Musa menanyakan kepada um, api yang sedang menyala itu, dan ketika dia mendengarkan suara untuk pergi mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Musa bertanya, nanti apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya katakan kepada bangsaku supaya mereka percaya. Maka Allah memperkenalkan diri, aku adalah aku. Nah, di sini nanti kita akan membahas lagi apa maksud dari aku adalah aku ini. Nah, kalau kita menarik pesan dari bab 2 dan 4, di sini Allah juga memanggil orang biasa untuk karya besarnya. Jadi ini sangat membesarkan hati kita, Bapak Ibu. Kita yang merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, namun kita harus percaya Allah juga memanggil orang yang biasa untuk karya-karya Tuhan. Jadi ini sangat membesarkan hati kita juga kalau selama ini kita kurang pede, kalau kita diminta untuk melayani di paroki, di lingkungan, percaya bahwa di sini Allah mau memanggil bukan orang-orang hebat. Nah, ini yang mau kita pelajari dari bab 2 sampai bab 4 ini. Dan yang paling fenomena yang paling menarik adalah 10 tulah yang terjadi di Mesir. Di mana di sini Allah menunjukkan kuasanya ya untuk bangsa Israel dan juga kepada bangsa Mesir. Nah, Allah mengeluarkan 10 tulah ini nanti kita akan bahas di mana air menjadi darah, terus ada katak, nyamuk, lalat, penyakit ternak, bisul, hujan es belalang sampai ke kegelapan dan kematian anak sulung. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, dari kisah ini apa yang mau kita tarik maknanya?
Di sini maknanya dalam 10 tulah di Mesir, Allah lebih berkuasa daripada dewa-dewa di Mesir. Dan juga tentu harapannya mengajak Firaun untuk bertobat. Nah, ini inti dari makna kisah dari 10 tulah di Mesir. Nah, peristiwa yang lain ini peristiwa yang sangat-sangat fenomenal, peristiwa perayaan Paskah atau Pesak di dalam Keluaran bab 12, di mana dikisahkan anak domba itu dikorbankan untuk meloloskan bangsa Bani Ibrani agar tidak mendapatkan um, mendapatkan musibah, artinya anak-anak sulungnya nanti akan dibunuh oleh Allah. Dan di sini sangat detail, Allah memerintahkan darah anak domba itu harus dioleskan pada ambang pintu sebagai tanda, sebagai lambang, agar malaikat itu melewati rumah-rumah ini. Dan akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Nah, lalu apa makna dari kisah Keluaran 12 ini? Secara teologis, tentu di sini menjadi awal identitas Israel sebagai umat Allah dan juga menjadi dasar seluruh perayaan Paskah. Dalam iman Katolik, kita tahu kisah ini berkaitan dengan pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah. Nah, nanti kita akan membahas di sini, dan ini tentu akan relate juga nanti di kisah di Injil maupun di kisah apa Injil Yohanes. Nah, kalau ditanya apa identitas utama bangsa Israel keluar dari Mesir, yang pasti fenomena yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Israel adalah mereka dipimpin tiang awan dan juga tiang api, di mana terjadi terik matahari yang begitu panas di padang pasir. Allah memayungi mereka dengan tiang awan. Dan ketika malam gelap, Allah membuat tiang api untuk mereka dapat melihat dengan jelas. Nah, di sini penyertaan Allah sekali lagi kepada Bani Israel sebagai bangsa pilihannya ini sangat luar biasa fenomenalnya. Maka ini juga menjadi identitas utama kenapa bangsa Israel dikatakan bangsa pilihan itu. Dan peristiwa spektakuler yang lainnya adalah penyeberangan Laut Teberau di dalam Keluaran 14. Di mana di dalam kisah itu laut terbelah. Dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut terbelah di tanah yang kering. Ketika itu mereka dikejar oleh tentara Mesir. Mereka merasa tidak ada jalan keluar. Ketika Musa memukul air laut di depannya, akhirnya air laut dikisahkan itu terbelah. Akhirnya mereka bisa melewati di jalan yang kering itu sampai mereka di seberang. Dan ketika tentara Mesir mengejar mereka, pasukannya, pasukan kudanya yang begitu hebat, Tuhan membalikkan air itu sehingga tentara Mesir semuanya dikatakan tenggelam. Nah, inilah menjadi peristiwa spektakuler penyelamatan Allah kepada bangsa Israel. Nah, sebagai katekesinya untuk kita, di sini Allah menyelamatkan umatnya. Dan juga sebagai air tadi adalah lambang pembaptisan dalam tradisi kita sebagai orang Kristiani. Nah, ini kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam Keluaran ini, banyak sekali ayat berkaitannya dengan Injil nanti. Dan setelah mereka lolos itu, mereka bersuka cita. Mereka memuji Tuhan, khususnya Musa dan Miriam, saudarinya, di dalam Keluaran 15. Mereka mengucap syukur pertama setelah pembebasan mereka. Dan mereka mengatakan Tuhan adalah pahlawan perang yang menyelamatkan umatnya. Nah, ini mereka menyadari bahwa mereka bisa selamat itu karena pertolongan Tuhan. Nah, oleh karenanya mereka memuji dan memuliakan Allah dengan sukacita sekali. Dan
Peristiwa penting lainnya adalah ketika mereka sudah di padang gurun. Ini perjalanan di padang gurun merupakan perjalanan iman yang hebat bagi bangsa Israel. Khususnya kalau kita baca di Keluaran 15 sampai ke dengan 18 ini. Di mana sana banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa. Air pahit yang tidak bisa diminum, akhirnya bisa menjadi manis yang biasa mereka bisa cicipi, bisa mereka nikmati. Mana turun dari surga ketika mereka tidak ada makanan. Dan bahkan burung puyuh pun Allah kirim untuk melengkapi makanan mereka. Dari dua fenomena ini di mana terjadi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang saat ini bisa bersuka cita, memuji Tuhan, tapi di saat ketika mereka mengalami sedikit penderitaan, di mana mereka mengeluh kepada Musa. Mereka ingin kembali ke Mesir karena dikatakan mereka tidak ingin mati di padang gurun karena tidak ada makanan seperti di Mesir. Maka Musa menyampaikan keluhan dari umatnya itu ke hadapan Allah. Maka Allah menurunkan mana dari surga. Dan ini juga menjadi simbol ataupun tanda penting di dalam iman kita sebagai orang Katolik, dan juga burung puyuh yang diturunkan untuk makanan mereka. Dan ketika mereka juga komplain kepada Musa, mereka tidak punya air. Akhirnya Musa memukul tongkatnya dan keluarlah air di gunung batu itu dengan begitu melimpahnya. Nah, ini kita melihat bagaimana sekali lagi ya Allah selalu menyertai bangsa Israel ini. Tidak hanya itu, bahkan Allah memberikan kemenangan ketika mereka harus berperang dengan suku Amalek. Nah, ini sekali lagi bahwa mereka harusnya sudah tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Maka kalau kita menarik kesimpulan dari makna kisah dari Keluaran 15-18 ini adalah Allah selalu memelihara umat setiap hari, setiap saat. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita yang membaca kitab suci, bahwa kita memahami Allah begitu sayang, begitu mencintai bangsa Israel. Nah, Israel itu juga kita bisa, tidak hanya bangsa Israel sekarang ada di Timur Tengah, tapi bangsa Israel adalah orang-orang yang setia akan dan taat akan firman dan taat akan sabdanya. Nah, barang siapa yang setia dengan Allah, Allah pasti akan memperhatikannya. Maka ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua sebagai orang yang percaya. Kita percaya Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang tidak pernah memberikan kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan peristiwa penting lain adalah perjanjian di Gunung Sinai dalam Keluaran 19 ini. Di sini kita melihat Musa, dia dengan perjuangannya menghadapi bangsanya yang tegar tengkuk, bangsanya yang keras kepala, tidak mau taat. Oleh karenanya, Musa harus juga menghadapi posisi yang paling sulit dalam kehidupan dia. Dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Dia punya tanggung jawab juga kepada pesan-pesan Allah yang harus disampaikan kepada bangsanya. Namun, bukan hal yang mudah. Ternyata bangsanya sendiri tidak mau mendengarkan Musa. Maka Musa saat itu Allah akhirnya mengikat perjanjian karena kondisinya terjepit itu. Musa komplain kepada Allah, maka Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel sebagai umat pilihannya dengan syarat mereka taat pada hukum Taurat yang sudah diberikan ini. Dan dikatakan, kamu akan menjadi umat kepunyaanku. Coba bayangkan, kamu akan menjadi umat kepunyaanku.
Itu artinya mereka ini bangsa yang luar biasa dikasihi Allah. Ini juga menjadi dasar hubungan Allah dengan Israel. Nah, perjanjian-perjanjian itu tentulah mereka seharusnya mentaati hukum-hukum yang sudah diberikan melalui Musa yang telah diberikan loh batu dalam 10 perintah Allah itu. Nah, pemberian 10 perintah Allah akhirnya menjadi sebuah dasar moral bagi bangsa Israel yang tadi yang tegar tengkuk, orangnya susah diatur. Nah, sebenarnya 10 perintah Allah ini adalah untuk mentertibkan mereka agar mereka bisa taat kepada perintah-perintah Allah itu. Nanti kita akan bahas 10 perintah Allah ini apa saja. Nah, inti dari 10 perintah Allah dalam Keluaran 20, isi pokoknya adalah kasih kepada Allah dan juga sesama. Itu yang paling penting. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga dengan segenap akal budimu. Maka 10 perintah Allah menjadi pedoman hidup moral yang tetap relevan sampai kehidupan kita saat ini. Apa gunanya kalau orang hanya mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh jiwa, tetapi dia tidak mengasihi sesama. Nah, oleh karenanya 10 perintah Allah ini menjadi satu pedoman hidup moral, baik bagi bangsa Israel zaman itu dan tentu juga bagi kita yang saat ini menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, hukum-hukum perjanjian di dalam Keluaran 21, 24, tujuannya adalah untuk membimbing komunitas Israel dalam hal beribadah, dalam hal moral, dalam hal kehidupan sehari-hari. Maka tujuan dalam memberikan hukum-hukum perjanjian ini adalah untuk mentertibkan kehidupan sosial mereka dan juga menuntut keadilan tentunya. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana perlindungan terhadap orang-orang miskin, terutama mereka yang miskin, papa, yang cacat, yang tidak punya keluarga, contohnya janda-janda. Nah, bagi bangsa Israel, janda-janda itu hidupnya akan merana kalau memang mereka sudah tidak punya suami, ditinggal suami atau ditinggal meninggal atau nggak punya anak. Ini menjadi problem. Maka mereka harus saling mensupport, membantu, khususnya mereka di harus memberi bantuan kepada mereka yang menderita kekurangan ini. Nah, inilah menjadi tata hidup umat bangsa Israel dengan hukum-hukum perjanjian ini. Nah, ini menarik sekali juga untuk kita cermati, di mana di dalam hukum-hukum perjanjian ini juga sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana gereja kita juga menerapkan untuk memperhatikan orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang berkebutuhan khusus dan seterusnya. Nah, ini juga saya pikir sangat relevan sampai saat ini apa yang disampaikan di dalam hukum-hukum perjanjian ini. Maka maknanya adalah kalau iman tidak diwujudkan dalam kehidupan sosial, seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Nah, kita diingatkan kembali, kita sebagai umat beriman, tentunya kita ingin mewujudkan iman itu dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, membantu sesama, dan kita juga harus terjun langsung sebagai pembela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Nah, ini menarik untuk kita cermati di dalam hukum-hukum ini. Dan yang paling menarik adalah ketika Musa menerima 10 perintah Allah di atas puncak gunung. Mereka yang di bawah menantikan Musa, mereka gelisah. Mereka akhirnya murtad dengan um, membuat
lembu emas dari emas. Dan mereka menyembah patung lembu emas itu. Karena mereka berpikir bahwa Musa sudah tidak turun lagi. Padahal Musa waktu itu sedang menerima 10 perintah Allah di atas gunung. Nah, setelah ini apa yang terjadi, Bapak? Kita tahu Musa marah, marah besar. Maka Musa saking marahnya, saking emosinya, dia melempar loh batu itu, dia menghancurkan loh batu itu sampai berkeping-keping. Nah, ini apa yang mau kita tarik dari kisah tentang anak lembu emas ini? Makna kisahnya adalah kerapuhan manusia dalam kesetiaan kepada Allah. Manusia ini tidak dapat dipegang keteguhan, ketaatannya, khususnya ketaatan kepada Allah, kesetiaan kepada Allah. Karena manusia ini sangat rapuh dan mudah diombang-ambing oleh kondisi dan situasi. Nah, ini mengajak kita juga untuk merefleksikan. Ternyata memang benar, kehidupan kita tidak selalu dalam puncak performa iman yang selalu stabil. Kita kadang bisa turun, kadang kita bisa menanjak naik. Tapi pada saat tertentu, kita bisa menjadi orang-orang yang juga murtad, tidak percaya akan kuasa kebesaran Allah. Dan pembaharuan perjanjian Allah di dalam Kitab Keluaran 33, 34 ini merupakan momen sakral umat untuk menegaskan kembali komitmen dan juga kesetiaan bangsa Israel kepada Allah. Dan di sini dalam kisah pembaharuan perjanjian Allah ini menyoroti Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu setia. Allah selalu menepati janjinya. Tapi sebaliknya, Allah seringkali mengingkari, seringkali murtad. Maka manusia seringkali pula harus selalu diingatkan untuk kembali mentaati hukum dan ketetapan-ketetapannya. Jadi dalam hal ini manusia itu sepertinya mudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka Allah yang maha baik, Allah yang tidak pernah ingkar janji karena janjinya dari awal penciptaan ketika menciptakan manusia, Allah sudah punya komitmen agar manusia itu bisa selamat itu apa? Janji Allah itu tetap mendampingi. Maka Allah selalu mempunyai kerahiman yang tidak bisa diukur oleh manusia. Allah tetap mengampuni bangsa Israel walaupun tidak setia, walaupun mereka murtad, walaupun mereka meninggalkan Dia. Maka di sini Allah saking kasihnya, saking besarnya pengampunan yang diberikan, Allah memberikan lagi loh batu baru kepada Musa. Dan Musa menerima itu loh batu baru dari Allah. Nah, pesan kisah yang mau kita tarik dari bab 33-34 ini adalah kasih dan belas kasih Allah lebih besar daripada dosa umat manusia. Maka kalau orang merasa dia jauh dari Tuhan, dia takut kepada dosa-dosa yang dia perbuat, sebenarnya Allah itu dekat. Allah dekat dengan manusia yang berdosa. Dan Allah ingin orang yang merasa dirinya kecil, dirinya tidak berharga, Allah ingin dia kembali. Allah ingin memeluk kita. Dan disinilah juga seperti kisah bangsa Israel, di mana walaupun mereka mengingkari janji, mereka tidak setia. Allah tidak pernah ingkar. Allah yang maha rahim. Dan dia tetap mau mengampuni. Dan kita memahami begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah.
kepada manusia. Dia tidak ingin manusia itu celaka. Maka Allah kasih besarnya dosa manusia sebesar apapun. Kalau manusia itu mau bertobat dan manusia itu mau mengakui kesalahannya, Allah pasti mengampuni. Nah, di sini kita bertanya, mengapa kitab Keluaran menjadi penting bagi bangsa Israel? Ini penting bagi bangsa Israel karena terdapat kisah sejarah pembentukan. Kita tahu dari bangsa, dari satu suku keturunan Abraham yang dipanggil oleh Allah keluar dari tanah Ur menuju tempat di mana yang Abraham tidak tahu. Karena ketaatan dan kesetiaan Abraham inilah maka bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah ini. Karena Abraham, iman Abraham yang luar biasa. Bahkan janji-janji Allah kepada Abraham itu pun datangnya tidak terlambat. Di mana iman Abraham itu diuji ketika Allah memanggil Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya Ishak. Dan di situ Allah melihat keteguhan, ketaatan, kesetiaan Abraham. Maka Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan akhirnya memang Allah menepati janji itu. Ishak akhirnya punya keturunan, ya, Yakub ya beranak pinak sampai keturunan-keturunan Yakub itu menerima posisi-posisi penting di dalam suku bangsa Israel, di dalam 12 suku bangsa Israel itu. Nah, akhirnya mereka menjadi suatu bangsa yang besar. Bahkan nanti kalau kita berbicara tentang kitab raja-raja, Saul itu dari keturunan apa Bani Israel ini juga termasuk Daud dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat Allah juga begitu menyayangi bangsa Israel sehingga memerintahkan untuk membangun kemah suci di dalam Keluaran 25, 31 sampai dengan 35, 40. Nah, ini kisahnya agak panjang tentang membangun kemah suci ini karena jatuh bangunnya bangsa Israel. Nah, kemah suci dibangun tentu punya syarat-syaratnya juga. Maka kemah suci ini atau kita sebut Miskan adalah proyek yang diperintahkan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Di mana kemah suci ini sebagai tempat tinggal Allah di tengah umat Israel. Maka untuk membangun ini tidak hanya membangun begitu saja, Allah yang memberi petunjuk. Allah yang memberikan syarat-syaratnya. Maka di sini Allah memberikan petunjuk mencakup 3 tahap utama yang harus mereka perhatikan. Pertama, untuk mengumpulkan bahan. Dari bahan-bahan ini Allah sudah menentukan bahan apa saja yang mau digunakan untuk membangun kemah suci. Maka satu, umat Israel harus memberikan persembahan sukarela, yaitu persembahan sukarela berupa apa? Emas, berupa perak, berupa tembaga, kayu penaga, kain. Nah, kain juga ada warna ya, kain ungu tua, ungu muda, dan juga berwarna kirmizi. Itu putih berarti ya. Nah, kulit binatang, permata, dan rempah-rempah. Nah, ternyata mereka mengumpulkan material ini cukup banyak, melimpah ruah. Akhirnya bisa dibangun uh, kemah suci ini. Nah, tentu membangun kemah suci ini juga Allah memilih orang-orang tertentu. Tidak semua orang, tidak semua tukang bisa mendirikan kemah suci ini. Allah juga punya ketentuan. Allah memilih para ahlinya. Maka ditunjuklah Tuhan justru menunjuk langsung, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Dia dipenuhi oleh roh Allah, roh Tuhan.
dengan keahliannya untuk memimpin rancangan dan pengerjaan fisik kemah ini. Tidak main-main. Ini kalau Roh Allah sudah menyertai para ahli, tentu karyanya akan sangat luar biasa. Maka syarat yang ketiga adalah struktur bangunan yang begitu detail, yang terdiri dari ada pelatarannya, ada ruang kudusnya, dan juga ada ruang maha kudus yang berisi perabotan khusus seperti tabut perjanjian, mesbah, kurban bakaran, dan juga kandil emas. Ini sangat detail disampaikan, begitu detail bahkan untuk mengerjakan dari perabotan-perabotan ini itu juga secara khusus, ya tidak asal dibikin, dan itu sangat-sangat diperhatikan semua yang akan digunakan di dalam kemah suci ini. Dan emas itu bagaimana juga ditempa, nanti kita bisa membaca di dalam kitab Keluaran ini, Bapak Ibu. Nah, pesan kisahnya apa? Ya pasti di sini Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Artinya apa? Karena Allah ingin menjaga, melindungi bangsa pilihannya ini. Nah, ini menjadi bangsa Israel itu menjadi orang yang sangat spesial. Bangsa yang sangat spesial. Karena kenapa? Karena hanya bangsa inilah Allah memberikan janjinya untuk menjaga, melindungi mereka. Nah, dalam kitab Keluaran sebagai penutupnya, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Di sini maknanya adalah Allah hadir. Allah hadir menyertai perjalanan umatnya. Nah, kita melihat dari kitab Keluaran ini, dari bab 1 sampai bab terakhir 40, ya, Allah hadir menyertai perjalanan umatnya. Nah, saya setengah jam ke depan nanti kita mau break atau kita sekarang ada tanya jawab dulu. Saya buka, silakan jika ada yang ingin bertanya atau mau sharing. Saya persilahkan Pak Roy. Baik, Pak Doni. Di sini saya lihat di chat ada satu pertanyaan dari, aduh matanya, dari Pak Yohanes Simawan. Kapan Musa mengetahui kalau dia orang Israel? Karena di Alkitab, dia dari kecil dan dibesarkan di istana. Ya, Gitu, Pak. ini menarik pertanyaannya. Tentu ingat waktu bayi dia diketemukan apa oleh Putri Firaun itu dia dirawat dan disusui oleh ibunya sendiri. Nah, jadi otomatis eh, dia juga mendengar kisah ini kan ketika itu di mana raja memerintahkan agar semua anak bayi yang baru lahir itu harus dibunuh. Maka nama Musa ini juga punya arti khusus. Nanti saya akan menyampaikannya setelah sesi ini, Pak. Jadi kalau Musa mengetahui dia bangsa Israel ya dari namanya sendiri sudah tahu karena artinya dia diselamatkan dari air. Karena waktu itu raja memerintahkan untuk apa bayi-bayi baru lahir itu ya mereka harus dibunuh satu. Nah untuk mereka yang masih hidup itu disuruh untuk dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah karena ibunya Musa ini sangat teliti. Dia tahu waktu timingnya tepat. Dia bikin anyaman dari pandan, satu keranjang untuk memasukkan bayi Musa di situ. Nah, akhirnya ditemukan oleh Putri Firaun. Nah, walaupun dia dibesarkan di istana, tentu pasti berbeda lah orang Israel sama orang Mesir. Begitu, Pak, jawaban saya. Terima kasih Pak Doni. Bagaimana Sami-sami. bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Ini bagi saya sangat menarik itu ceritanya.
Iya, Pak. Seperti saya alami ya, saya sering jatuh bangun, Hmm, tetapi selalu ada pertolongan, amin. ada apa ya, yang selalu ini ya, dalam pengalaman saya, Ya, setiap bang jatuh itu selalu ada yang menolong, selalu ada keselamatan yang saya peroleh. Ini sharing saya sedikit aja itu. terima kasih Pak Guido. Hmm. Yes, sangat meneguhkan. Hmm. Ya, penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas atau tidak pernah lewat begitu saja. Hmm. Nah, kalau kita pada saat kita jatuh, pada saat kita merasa Tuhan itu jauh, justru Tuhan itu dekat, ada di samping kita. Hanya Hmm. kita sendiri yang kurang sadar. Kita belajar dari apa? Dari kisah bangsa Israel ini. Nah, itu yang meneguhkan kita bahwa kita percaya Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Oh ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara dalam perjanjian lama ini kisahnya kan bangsa Israel ya. Memang kita bicara tentang Taurat gitu loh. Nah, dalam kitab suci, kalau kita pahami yang dimaksud dengan Israel, bangsa pilihannya itu adalah termasuk kita-kita ini, orang yang percaya kepada Dia, orang yang taat dengan sabda dan firman-Nya, Bapak Ibu. Nah, itu kita juga dimasuk orang Israel, orang pilihan. Nah, ternyata kan buktinya Israel banyak juga yang tidak percaya kan akan Yesus Mesias itu. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kita juga termasuk Hmm. eh, orang pilihan Allah gitu. Ya, kita lihat sekarang Indonesia penduduknya berapa. 250. 250 juta. Nah, berapa yang percaya dengan Yesus? Ya, nggak ada, paling 5% atau 2% ya yang Nah, Katolik. itu dia. Maka kita termasuk juga orang pilihan kan, Pak? Ya. Hmm. Menarik kalau kita telusuri, kita membaca kitab suci dan juga kita sambil merenungkan ini indah sekali memang kisah-kisah dalam tokoh-tokoh kitab suci dan juga perjuangan mereka, kehidupan mereka itu tidak beda dengan kita zaman kita sekarang. Jatuh bangun, perjuangannya luar biasa. Baik, kalau Iya. ini eh, kita lanjut dulu Pak atau gimana? Ada satu lagi, ada satu Baik, question, tapi ada satu pertanyaan ini Bu, dari Bu Justina. boleh Bu Justina silakan. Apakah bangsa Israel ini sama dengan Israel yang sekarang? Ya, kalau namanya Israel tetap satu, ya keturunan dari Abraham gitu ya. Abraham itu kan ada dua nanti yang keturunan dari Sarah dan satu keturunan dari eh, siapa? Agar, agar, Eh, Hagar, ya, Ismail dan Hagar. Eh, Ismail itu Hagar, Ishak itu dengan eh, Sarah. Nah, ini menarik memang. Jadi kalau kita bilang bangsa Israel ya sampai sekarang kita tahu bangsa Israel ini hebat luar biasa. Ya kan? Dia selalu penyertaan Tuhan itu tidak pernah apa lewat. Coba kita lihat perang seperti saat ini. Dia satu tempat kota kecil yang diapit oleh bangsa-bangsa besar, dia tetap bisa eksis sampai sekarang. Bahkan di dunia orang yang hebat, yang pintar itu kebanyakan juga keturunan-keturunan mereka semua. Ya, kita bisa lihat sekarang siapa Steve Jobs, eh, mereka penemu-penemu ilmuwan-ilmuwan itu kebanyakan keturunan dari bangsa Israel. Yahudi. Itu nggak bisa kita pungkiri. Orang bangsa pilihan Allah itu luar biasa. Ya, baik. Tadi ada yang raise hand, monggo Pak. Silakan buka ininya, mic-nya langsung bicara. Saya lupa namanya lagi. Monggo Pak. Tadi ada yang raise hand. Pak Adianto Sihombing Ya, Pung. ya, Leng. Leng Masih Hombik. masih mute ya. Oh, coba Pak Si Hombik. masih Monggo masih Pak. di Shalom Pak Doni. ah, Shalom.
Ya, saya mau nanya sedikit Pak, sebentar aja. Pada saat di Gunung Sinai itu Ya, Taurat diturunkan pada saat di ya, Gunung Sinai, dan sampai sekarang bangsa Israel tunduk kepada Taurat. Mereka Torah kepada 10 kitab Taurat. Nah, semenjak kematian Kristus itu, apakah Taurat itu ditiadakan atau gimana Pak? Terima ya. kasih. Terima kasih. Sudah jelas ya kalau di Injil apa Yesus juga mengatakan saya datang tidak menghilangkan satu iota pun, titik iota pun kitab Taurat. Nah, hanya Yesus ke dunia ini kan mau meluruskan kembali eh, hukum Taurat itu yang sudah jauh dari esensi aslinya. Nah, Taurat itu yang diturunkan itu kan hanya 10 perintah Allah. Nah, tapi dalam kurun berjalannya waktu oleh pengajar-pengajar agama Taurat, orang-orang Yahudi ini, 10 perintah Allah dielaborasi sedemikian rupa sehingga banyak terjadi hukum-hukum yang akhirnya Yesus harus membenahi itu semua. Nah, oleh karena itu mereka orang Farisi, orang-orang Saduki bikin aturan kepada bangsanya sendiri. Akhirnya mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sedikit-sedikit hukum. Coba bayangkan hari Sabat tidak boleh bekerja, ya kan? Nah, dia tidak boleh mengangkat beban yang melebihi daripada 0,5 kilo. Itu sudah melanggar hukum Taurat. Coba bayangkan hukum Taurat dielaborasi sampai 300 sekian hukum. Hampir setiap hari bangsa Israel itu tidak bebas dari hukuman. Tiap hari pasti salah begitu. Nah, inilah yang mau diluruskan oleh Yesus. Maka dia mengatakan, aku datang tidak mengingkari hukum Taurat. Nah, maksud Yesus adalah dia itulah hukum Taurat itu sendiri, dia mau meluruskan. Maka ketika hari Sabat atau apa Yesus menyembuhkan dan lain sebagainya itu dia diprotes kan begitu. Ya karena apa? Karena dibilangkan, oh Yesus melanggar hari hari Sabat. No, Yesus justru mau meluruskan. Maka Yesus memberi perumpamaan. Jika domba kamu jatuh ke dalam sumur, apakah kamu tidak tarik dia keluar? Kan begitu. Ya, apalagi manusia gitu loh ya. Ya, harus kita tolong karena ini luar biasa saya pikir Yesus itu sungguh-sungguh kita belajar tentang apa cara teknik dia mengajar, teknik dia untuk mengatasi orang-orang yang demikian. Nah, ini kita juga menjadi makin paham bahwa ah, apa manusia ini memang suka bikin sesuatu aturan yang di luar konteks aslinya. Begitu, Mbak. Eh, Pak Dodi, bangsa Yahudi, apakah ada yang mengatakan, saya pernah dengar, Ya, Yahudi diselamatkan oleh hukum-hukum, begitu. Gimana Pak? di apa? Ada yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi atau Israel diselamatkan oleh hukum-hukum, dalam hal ini Torah yang 613 mitzvot itu. Iya. Jadi mereka kan begitu taat dengan apa hukum-hukum yang diberikan itu. Sebenarnya kalau hukum itu kurang tepat sih ya. Hukum itu eh, sebenarnya istilah ini dipakai oleh saudara kita Protestan. Disebut itu hukum. Nah, kalau kita bilang itu Torah, itu adalah sebenarnya tadi sudah dijelaskan itu adalah jalan bagaimana mereka diberikan rambu-rambu supaya tidak apa berlebihan melanggar apa yang sudah ditentukan itu. Karena bangsa Israel ini kan orangnya tegar tengkuk ya. Nabi manapun yang menyampaikan itu mereka tidak bisa terima. Mereka selalu ingin membangkang. Nah, maka diturunkanlah yang namanya 10 perintah Allah itu. Nah, jadi kalau mereka dikata diselamatkan, kalau mereka mentaati 10 perintah Allah itu, mereka sudah pasti selamat gitu. Yang pasti kesetiaan mereka itu. Iya, iya, iya. Pak, Musa itu yang artinya diambil dari air ya Pak? Ya, nanti saya akan jelaskan setelah slide ini. Ya, Pak. terima kasih Pak Doni, terima kasih. Sama-sama, Pak, dengan senang hati. Pak Doni, Ya, pertanyaan lagi. ya, Israel bukannya dari Yakub ya, Pak? Hmm, iya.
nama. Betul. Ya. Yakub kan juga keturunan bangsa Bani Israel ya. Itu. Terus satu lagi, ini mengenai Keluaran 20 ayat 14, Keluaran 34, 16. Ini tentang jangan berzina. Apa nanti sudah istirahat, Pak? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Heeh. Ya tentang jangan berzina. Keluaran 20 ya. 11, jangan berzina. Sedangkan Keluaran 34, 16, berzina, menyembah ilah-ilah lain. Hmm. Tuh, Ya. Yang dalam banding. 10, yang dalam 10 perintah Allah kan maksudnya. Iya. Oke. Nah, apa pertanyaannya? Keluaran 20:14 jangan berzina. Sedangkan di Keluaran 34:16 berzina, Hmm, ilah-ilah lain. Mohon ya. penjelasan perbedaan makna. Oh ya sama aja sih Pak. Cuman Bu, itu kan karena apa eh, Ya. kitab ini kan diterjemahkan dari apa bahasa aslinya kan bahasa Ibrani ya, bahasa Aram. Nah, itu diterjemahkan juga dalam kitab kita diambil dari kitab terjemahan dari Yunani itu Septuaginta. Nah, jadi memang ada perbedaan bahasa, tapi arti intinya adalah tetap sama dalam seperminta Allah itu. Begitu kira-kira jawaban saya. Mungkin ada teman Bapak Ibu yang bisa menjawab lebih detail. Monggo, silakan. Pak Roy mungkin bisa bantu. Ya, cukup, Pak. Nggak boleh. Panitia nggak boleh banyak ngomong, Pak. Nggak boleh, kita ini harus merdeka. Kalau takut ngomong nanti saya ngajar salah, gawat ini. Baik, itu dulu. Kita Apa kita masuk mau break dulu, Pak? dulu. Nanti eh, saat break kita foto dulu kayaknya, Pak. Mana Pak Anton? Kita foto dulu 10 menit, tapi sebelumnya sebelum kita, break. iya, biar kelihatan wajahnya yang gagah-gagah. Saya matikan screen dulu ya. Monggo, monggo, Pak. Ya. Ayo Bapak Ibu di open kamera, senyum. Nanti supaya Pak Doni makin semangat, senyum semua. Hmm. Saya disemangati kumis dan jenggotnya Pak Roy ini. Gagah. Udah senyum nih, Pak. Mana Pak? Monggo. Hmm. Udah belum nih foto? Pak Guido udah pasang gaya ya. Iya, kok nggak terasa? Oke Pak, nggak bisa di-unmute lagi. Pak Anton, aba-abanya satu. Waduh. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya tidak bisa memberikan arahan karena di mute. Oh. Hmm. Ya, nggak bisa lepas. Saya ulang ya Bapak Ibu. Iya, Oke, iya. 1, 2, Iya. 3. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Hmm. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Opung. Makasih Pak Anton. Baik, kita istirahat 2 menit. Baik, terima kasih Pak Roy. Saya izin, 5 menit Pak, 5 menit. baik.
Bu Yeni, nggak ada pengumuman. Oh, nggak ada. Ayo kita hening lagi, meditasi lagi.
Bapak Ibu, jangan lupa isi link absensi ya. Sudah di mana, Pak? Di link absensi di mana? Nanti akan diberikan di chat, nanti saya ingatin. Oh, di chat. Ya, kalau enggak, kalau susah Pak Guido nanti hubungi saya, Iya. bisa dibantu. Ya, mudah-mudahan internetnya, biasanya gangguan internet tenggelam timbul. Nah, Pak Doni sudah Sudah. hadir. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Siap, Siap. Pak. Baik, saya share screen dulu ya. Kita terakhir di sini ya, Pak ya. Iya. Nah, baik. Nah, sekarang kita mau bertanya, mengapa suku-suku uh, ini atau suku-suku Israel ini bisa berada di Mesir? Ya. Boleh memberi komentar? Monggo Bapak. Karena di negerinya kelaparan itu ya. Betul sekali. Jadi terjadi kelaparan. Zamannya kapan ini? Oh, kapan ya lupa ya. Nah, itu Yusuf. pada saat di mana si Yusuf yang dijual oleh Oh saudara-saudaranya. iya, dimasukin sumur itu ya. Betul. Ya, itu kejadiannya. Nah, jadi dalam akhir kitab Kejadian itu adanya. Nah, itu mereka pindah ke Mesir akibat bencana kelaparan di tanah Kanaan. Dan mereka di sana beranak pinak di Mesir, ya dikatakan hampir selama kurang lebih 400 tahun. Berarti cukup lama ya Bapak Ibu. Seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Nah, dalam kurun 400 tahun ini tentu bangsa Israel atau Bani Israel di Mesir itu penduduknya jauh melampaui penduduk asli Mesir. Nah, oleh karenanya mereka mengalami ketakutan, rajanya mengalami ketakutan. Nah, baik sebelum masuk ke sana, kita coba telusuri dulu bagaimana sih kisah Musa ini. Tadi sudah disinggung kan? Nah, kita coba lihat dari awal mula bagaimana kisah Musa ini. Dia dikatakan keturunan dari suku Lewi, yaitu salah satu keturunan Yakub. Nah, perempuan suku Lewi, dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan ibunya berusaha menyembunyikannya dalam peti pandan yang dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, itu dalam kisah Keluaran 2, 1-4. Nah, kenapa harus dihanyutkan? Karena memang ada perintah, karena waktu mamanya melahirkan Musa, dia pelihara sampai 3 bulan, akhirnya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Karena setiap ada tangisan bayi dari Bani Israel, pasti ditangkap dan dibunuh. Nah, untuk menjaga keselamatan anaknya, nah tentu apa dia punya akal untuk membuat peti pandan ini untuk dihanyutkan di Sungai Nil, karena dia juga mungkin mamanya juga sudah memprediksi ya, sudah pasti mempelajari itu. Kalau ini menurut saya ini nggak ada di Alkitab Bapak Ibu. Nah, ini mungkin dia pikir pasti ada ada orang akan menemukan peti pandan ini dan akan mendengar suara bayi atau apa, pasti mereka akan menolongnya. Nah, benar. Jadi putri-putri Firaun ini ketika sedang mandi di sana, dia berjalan ke depan itu, dia melihat ada peti pandan yang dihanyutkan. Nah, dia dibuka, dia melihat anak ini sedang nangis. Nah, akhirnya di sana kan yang menjaganya ada kakaknya.
Nah, kakaknya ini lalu mendatangi um, si putri Firaun dan menanyakan apakah mau saya carikan inang untuk menyusui bayi ini. Nah, inangnya itu juga mamanya Musa. Akhirnya ya si putri Firaun mengatakan baik, em, tolong susuin dia dan nanti biayanya akan diberikan. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, dan lalu ada memang Raja Mesir juga memerintahkan di situ tadi saya sempat singgung bidan Ibrani yang namanya Sifra dan Pua untuk membunuh bayi laki-laki bangsa Ibrani yang baru dilahirkan. Tetapi dalam kisah ini Sifra dan Pua ini takut akan Tuhan dan dia tidak mau melakukan pembunuhan kepada bayi yang baru lahir itu dan dia membiarkan anak ini lahir seperti biasa. Nah, akhirnya raja melihat kok makin banyak nih pertumbuhan eh, orang-orang Ibrani ini makin banyak gitu. Lalu raja memanggil si bidan Sifra dan Pua menanyakan dia. Dan Sifra dan Pua mengatakan kepada raja bahwa wanita-wanita Ibrani beda dengan bangsa orang Mesir. Wanitanya kuat-kuat katanya. Sebelum kami hadir, kami datang untuk persalinan. Ibu-ibu dari Ibrani ini sudah melahirkan sendiri katanya. Gitu kan. Jadi mereka sudah lahir. Jadi ya kami datang itu kami udah anak itu udah lahir begitu loh. Nah, akhirnya dikeluarkanlah perintah lebih keras lagi. Maka setiap laki-laki yang lahir dari Ibrani, bangsa Ibrani harus dibunuh. Ya, sisakan hanya yang perempuan. Perempuan nggak dibunuh, aman. Begitu ya. Nah, ini kisahnya seperti itu. Maka si ibunya Musa ketika Musa lahir, dia hanya sempat menyusui 3 bulan. Akhirnya karena merasa ini nggak aman lagi karena selalu dimata-matai. Nah, akhirnya dia hanyutkan ke Sungai Nil ini. Nah, kisahnya tadi bahwa putri-putri Firaun akhirnya menemukan itu dan menitipkan kepada ibunya lagi untuk disusui. Nah, akhirnya di sini kita lihat um, mamanya Musa sebagai ibu kandungnya juga mengadopsi anak itu ya, mengadopsi anak itu untuk disusui dan akhirnya setelah dia sudah dewasa, ibunya membawanya ke istana Firaun untuk diangkat anak oleh atau diadopsi oleh putri Firaun sebagai pangeran di sana. Nah, namanya Musa artinya diangkut dari sungai atau diselamatkan dari sungai. Nah, dari namanya saja Musa itu artinya sudah jelas atau dia diangkut atau diselamatkan dari air itu kan pasti em, orang yang pernah dihanyutkan begitu. Nggak mungkin ditemukan begitu saja seorang bayi di atas air gitu kan. Nah, ini kisahnya seperti itu. Tadi pertanyaannya kok dia tahu dia orang Ibrani atau orang Israel. Ya, karena dari namanya saja sudah eh, mengidentifikasikan itu. Begitu. Nah, 3 babak besar dalam kehidupan Musa yang perlu kita perhatikan. Selama 40 tahun, 40 tahun pertamanya, ketika dia lari dari apa istana, itu karena dia menyaksikan bangsa Ibrani itu ditindas oleh Firaun. Dia juga menyaksikan itu. Sehingga dia merasa bahwa bangsanya ditindas, dia nggak mau berpangku tangan. Memang secara naluri, dia ingin membela bangsanya sendiri. Nah, ketika kejadian perkelahian itu tadi yang saya ceritakan, akhirnya dia melarikan diri ya, melarikan diri ke Midian. Midian itu akhirnya di sana dia ketemu jodoh ya, ketemu istrinya yaitu anaknya Yitro. Nah, di situ 40 tahun lagi dia harus bekerja. Karena gimana dia kenapa bisa 40 tahun lagi Bapak Ibu? Tahu kisahnya gimana? Boleh sharing? Open mic? Ada yang ingat? Ya, karena dia mengembalakan kambing domba Yitro
dan dia jatuh hati kepada anaknya Yitro di situ juga kan. Nah, Musa akhirnya dia bertahan di situ. Nah, baik, 40 tahun ketiga dia memimpin bangsa Ibrani keluar dari Mesir. Nah, ini pengembaraan di padang gurun di dalam Keluaran 12, 13. Sehingga sampai dia terakhir umur 120 tahun dan meninggal di Gunung Nebo saat sebelum memasuki tanah Kanaan atau tanah terjanji di kitab Ulangan 34 ayat 5 dan 7 dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat ada perjalanan Musa ini luar biasa. 40 tahun pertama sebagai pangeran, dia keluar tinggal di Midian selama 40 tahun dan 10 tahun lagi dia bersama bangsanya itu bertualang di padang gurun. Tadi seperti dia menerima 10 perintah Allah dan bagaimana suka dukanya di situ. Nah, selanjutnya setelah eh, di dalam perjalanan hidupnya, panggilan Musa terjadi saat dia melarikan diri tadi ya di Midian itu, ketika dia sedang mengembalakan ternak milik Yitro. Allah menampakkan diri dalam bentuk semak belukar yang menyala-nyala. Namun di situ keajaiban bahwa semak belukar itu tidak terbakar. Nah, itu dalam Keluaran 3 dan seterusnya itu. Nah, di sini Allah memperkenalkan atau si YHWH. YHWH ini memperkenalkan diri kepada Musa. Nah, karena Musa bertanya nanti apa yang harus saya sampaikan, siapa yang menyampaikan ini, maka Allah mengatakan Eyeh Asher Eyeh bahasa Ibraninya. Artinya aku adalah aku. Nah, di sini punya makna yang menarik dari kata Eyeh Asher Eyeh. Catatan menarik di sini adalah dari kata ini dalam kitab Septuaginta, terjemahan dari bahasa Yunani ini menerjemahkan sebagai ego eimi. Ego eimi artinya akulah atau aku ada. Nah, kalau kita mendengar kata ego eimi ini, siapa yang mengatakan ini, Bapak Ibu? Yesus. Yesus. Ketika kapan? Ketika kapan? Yesus mengatakan kata yang hampir sama, Eyeh, Asher Eyeh, atau ego eimi. Ketika dia mau ditangkap pada malam itu, sepasukan imam itu datang untuk menangkap Yesus. Dan mereka mencari. Yesus bertanya, siapakah yang engkau cari? Dan Yesus mengatakan, mereka mengatakan Yesus dari Nazaret. Nah, Yesus mengatakan, ego eimi, akulah, aku ada. Nah, setelah itu, ketika Yesus mengatakan ego eimi ini, dikatakan tentara dalam Alkitab Yohanes itu mereka jatuh tersungkur, mereka jatuh ke belakang, mundur ke belakang jatuh. Karena nama ini sesuatu nama yang dahsyat. Ketika yang memperkenalkan diri, pasukan imam itu jatuh ke tanah. Nah, Yohanes 18 ayat 6 dikatakan begitu. Jadi kita bisa melihat sebutan Eyeh Asher Eyeh ini yang dikatakan aku adalah aku, ini juga disampaikan oleh Yesus. Artinya di sini mau menjelaskan di dalam Injil Yohanes bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri yang bersabda, Allah sendiri yang berbicara. Nah, kenapa Yahweh memilih bangsa Israel yang kita tahu dari notabene dari satu suku menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, dari suku yang kecil ini, mereka dalam perjalanan proses kehidupan mereka juga tidak gampang. Mereka ditindas, dianggap sebagai anak sulung lagi sama Allah. Ya. Justru orang-orang yang ditindas, orang-orang yang merasa tidak punya harapan, orang-orang yang dianggap ya tidak ada apa-apanya begitu,
Tapi di mata Tuhan berbeda. Tuhan justru mengangkat orang-orang yang demikian inilah menjadi sahabat, menjadi anak-anaknya. Karena kenapa? Karena Tuhan yang kita tahu selalu setia. Dia setia akan janjinya kepada nenek moyang Israel, khususnya Abraham tadi. Dalam kejadian yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan janji kepada Abraham bahwa dia akan membesarkan keturunannya. Dia akan memenuhi bumi dengan keturunannya. Nah, bukan berarti secara harafiah kita terjemahkan bahwa keturunan Abraham itu ada di seluruh muka bumi ya. Tadi sekali lagi, Abraham adalah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa orang Israel ini adalah mau mengatakan keturunan Israel adalah manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Maka sebagai perjanjian itu, Allah bikin perjanjian yang tidak hanya secara rohani, tapi juga secara fisik, yaitu dengan tanda sunat dalam kitab Kejadian 17 ini. Sunat bagi bangsa Israel adalah merupakan perjanjian atau sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu adalah perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Itu dengan tandanya sunat. Maka anak yang baru lahir, nah itu biasanya hari ke-7 atau ke-8 itu dibawa untuk disunat. Termasuk juga Yesus kan kalau kita baca, dia disunat pada hari ke-8, kalau nggak salah dibawa ke sinagoga itu. Nah, ini menandakan bahwa Yesus juga keluarganya Waduh. Musa untuk menghadap kepada Firaun. Dan karena Musa ini gagap, ngomongnya nggak lancar, akhirnya Musa bilang kepada Allah, kepada Yahweh, saya ini gagap, nggak bisa ngomong. Maka Allah menyuruh Musa untuk didampingi oleh Harun, saudaranya, supaya menghadap Firaun untuk berbicara, minta supaya bangsa Israel dibebaskan. Dan dibebaskan dalam arti kata dengan alasan apa? Tentunya mereka bertanya, karena nggak mungkin Firaun bisa melepaskan mereka begitu saja. Maka Allah bilang, beritahu kepada Firaun bahwa mereka diberi kesempatan untuk beribadah kepada Yahweh di luar Mesir. Nah, ini tentu tugas berat, karena harus menghadapi Firaun yang keras. Namun, mereka tetap menghadap. Dan sebagai juru bicaranya, di sini ditampilkan Harun, saudaranya Musa. Nah, kalau sebelum kita sampai di sana, bagaimana kelanjutan hasil pembicaraan Musa, Harun terhadap Firaun, maka kita lihat dulu, apa tandanya Musa diutus oleh Tuhan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya tandanya tongkat Harun itu. Tongkat Harun yang dapat berubah menjadi ular ketika dilemparkan ke tanah. Namun, tidak hanya itu. Ternyata para ahli-ahli sihir bangsa Mesir juga bisa berbuat hal yang sama. Di mana ular tongkat Harun itu bisa berubah menjadi ular, dan para sihir Mesir itu juga bisa membuat tongkat mereka menjadi ular. Namun, sini ada bedanya. Ular dari tongkat Harun itu memakan habis semua ular yang dibuat oleh para tukang sihir orang Mesir ini. Nah, di sini mau menunjukkan apa? Tentunya
penyertaan Tuhan, tanda Musa diutus oleh Tuhan. Jadi bukan datang atas kemauannya sendiri dengan kekuatan Musa atau Harun sendiri, tapi penyertaan Tuhan untuk membuktikan kepada Firaun bahwa dia sungguh diutus Tuhan. Nah, oleh karenanya dalam kisah ini jelas bahwa Allah dengan tongkat di tangan Harun itu bisa memakan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir di dalam kisah ini. Nah, apa isi dalam tabut perjanjian ini, Bapak Ibu? Ini penting bagi kita umat Katolik. Isinya apa? Yaitu, Dua loh batu mana ya, sama apalagi? dua loh batu mana sama tongkat Harun. Iya, betul. Jadi tongkat Harun disimpan juga di dalam tabut perjanjian ini. Bersama buli-buli emas yang berisi mana, serta dua loh batu yang berisi hukum Tuhan. Nah, ini kita bisa dibaca di kitab Ibrani 9 ayat 4. Kita tahu jawabannya di sini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, tadi setelah menghadap Firaun, apakah Firaun setuju permintaan Musa dan Harun? Enggak, Tidak. Maka kenapa enggak setuju dengan permintaan itu? nanti lari semua Iya, betul. Jadi dia kan sengaja bikin mereka apa em, pada di padang gurun. betah di sana itu bukan karena apa? Karena mereka membutuhkan tenaga mereka untuk kerja paksa itu kan. Jadi kalau mereka pergi semua nanti siapa yang ngerjain proyek-proyek di dalam Mesir itu? Maka dia nggak setuju. Oleh karena itu bukan hanya itu saja. Ternyata ada yang ikut campur tangan Tuhan kalau kita baca. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Maka Tuhan mendatangkan 10 tulah bertubi-tubi kepada rakyat Mesir. Mulai dari air yang berubah menjadi darah, tulah pertama itu, sampai yang terakhir, kematian anak sulung orang Mesir, termasuk ternak. Itu tulah terakhir yang mengantar umat Israel kepada pembebasan dari perbudakan di Mesir. Nah, kita lihat satu-satu dari 10 tulah itu. Nah, tentu peristiwa di Mesir itu juga mengingatkan kita pada mukjizat air yang berubah menjadi anggur. Hingga kemakai anak sulung Bapa di kayu salib, yaitu Yesus. Mengantar orang percaya kepadanya dibebaskan dari perbudakan dosa. Keluar dari perbudakan di Mesir, keluar dari Mesir. Nah, sekarang kalau kita di perjanjian baru adalah keluar dari perbudakan dosa. Nah, sekarang kita coba bagaimana kisah 10 tulah itu. Tulah pertama, air sungai Nil menjadi darah. Ya tentu tidak perlu darah begitu saja. Ternyata dikatakan bau busuk ketika Musa memukul tongkatnya ke air sungai Nil itu di dalam Keluaran 7, ayat 20 dan seterusnya. Nah, tapi alih-alih sihir Mesir juga dapat berbuat demikian. Buat tandingannya. Sama. Sehingga ini peristiwa terjadi selama 7 hari. Dan pasti si Firaun juga melihat, wah, ahli-ahli sihir saya juga bisa kok membuat hal yang sama. Maka bikin dia semakin keras, tidak berubah, kan? Dia punya keras hati, tidak mau tunduk, makin keras hatinya, tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Nah, dari kisah ini apa sih makna kisah yang mau kita ambil? Kita tahu air itu merupakan lambang kehidupan. Kita hidup membutuhkan air. Dalam tubuh kita sendiri dikatakan 70-80% berisi air. Maka kalau manusia kehilangan air, kehilangan cairan, maka orang bisa mati. Orang bisa lapar, tahan lapar, tapi kalau kehilangan cairan air, dia akan segera akan kehilangan kehidupannya. Nah, jadi di sini kita lihat lambang kehidupan. Air itu berubah menjadi darah.
Nah, darah itu sebagai lambang penebusan. Nah, dalam kisah itu nanti kan ada kambing domba yang disembeli, ambil darahnya, dioles di pintu. Nah, nanti kita uh, lihat perjanjian baru juga, seperti Yesus ya, menebus dosa-dosa kita melalui kayu salib, melalui darah, tubuh dan darahnya. Nah, ini kita lihat di sini, kisah dari ini ada melambangkan kehidupan berubah menjadi darah sebagai lambang penebusan. Itulah yang kedua selanjutnya, katak bermunculan dari Sungai Nil, memenuhi seluruh Mesir. Maka para ahli sihir ini pun dapat melakukan demikian. Nah, tentu hal ini Firaun juga melihat dan juga menjanjikan akan memenuhi permintaan Musa dan Harun. Jika mereka dapat menyingkirkan kata-kata tersebut di dalam Keluaran 8, ayat 8 sampai 15. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Firaun ingkar janji. Nah, kita lihat ya, Firaun ini kalau kita baca bikin kesel ini kalau kita baca kisah-kisah ini. Itulah ketiga berupa nyamuk. Nyamuk berasal dari debu tanah, itu dijadikan apa berterbangan jadi nyamuk. Para ahli sihir mencoba untuk berbuat yang sama, tetapi kali ini mereka gagal. Mereka tidak sanggup bikin mujizat seperti itu. Maka mereka pun mencoba untuk memperingati Firaun. Namun apa yang terjadi? Firaun tetap tegas, tetap keras, nggak mau. Masih keras. Nah, itulah keempat akhirnya didatangkan lalat pikat dalam Keluaran 8:21. Dan Yahweh membuat tanda lalat pikat tidak ada di tanah Gosen, tempat tinggal orang Israel. Tapi hanya terjadi di mana tempat orang Mesir itu tinggal. Nah, ini supaya tanda satu kepada mereka melihat bahwa Yahweh tidak membuat tanda lalat pikat di tempat bangsa Israel tinggal di Gosen itu. Nah, kemudian Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk mengorbankan korban kepada Yahweh, tetapi dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Mereka harus mengorbankan kurban bakar itu tetap di Mesir, tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Nah, ini problem nih. Tentu tentu Musa keberatan. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Lấy khạch thế qua xảy đây đó. Hả? Ủa hả? Lấy khạch xảy. Bapak Ibu, jangan lupa absensi ya. Sudah ada di link di chat. Ya, Sudah nggak perlu dikirimkan, Pak. iya Pak, tinggal isi. Maaf, Pak. Ya, Pak, Halo. siap. Ya, maaf. Ya, lanjut Pak. Tadi kita sampai di sini, Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk mengorbankan kurban kepada Yahweh. Tetapi syaratnya mereka harus tetap di Mesir. Maaf Pak, izin minum ya. Ya, monggo Pak. Saya juga. Hmm. 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 Nah, kira-kira kalau dengan demikian, apakah Musa setuju nggak kalau mereka mengorbankan kurban di Mesir? Kira-kira setuju nggak ya? Tidak. Kenapa? Alasannya nggak setuju. Emang tujuannya harus ke tengah padang gurun. Iya, tujuannya itu kan. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa Firaun ini
hebat ini, orang pintar, ya kan? Dia tetap dengan berbagai macam eh, daya upayanya untuk menahan bangsa Israel ini tidak keluar dari Mesir. Nah, dia tidak setuju. Mereka harus kurban itu tetap di Mesir. Musa berontak, menolak, dan tetap meminta membiarkan mereka pergi ke padang gurun karena perjalanan cukup jauh dari Mesir ke padang gurun itu butuh waktu 3 hari perjalanan untuk mempersembahkan korban di sana. Nah, Firaun menyetujuinya. Bahkan ini menarik nih, meminta Musa untuk berdoa untuknya. Namun ketika tulah lalat pikat itu sirna, apa yang terjadi? Firaun kembali mengeraskan hati dan tidak mengindahkan janjinya. Wow, ini kalau kita baca ini kadang-kadang Bapak Ibu kadang kita gitu, ini kok bisa Pelin-pelan. begitu? Iya. Nah, saya baca ini juga kadang, waduh ini kok begitu ya. Nah, tulah kelima akhirnya diturunkan, yaitu penyakit sampar bagi ternak orang-orang Mesir di dalam keluaran ketiga ini. Kembali, sini Yahweh membuat pengecualian. Sorry, si Yahweh Allah ini membuat pengecualian. Ternak orang Israel tidak akan terkena penyakit sampar. Namun, Firaun tetap berkeras hati, tidak mau mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Akhirnya membuat tulah keenam, penyakit barah yang menyakiti seluruh bangsa Mesir berikut ternaknya. Nah, kali ini para ahli sihir bangsa Mesir itu juga terkena penyakit barah ini. Tapi hati Firaun masih tetap keras, tidak berubah. Tidak mau ngalah, dia masih tetap ngotot. Akhirnya tulah ketujuh, yaitu hujan es dalam Keluaran 9 ayat 18. Pada tulah ketujuh ini, ada sebagian orang Mesir yang mulai percaya akan kuasa Yahweh. Mereka tidak lagi membiarkan ternak dan hamba-hambanya di padang, melainkan membawanya ke tempat yang aman. Nah, ini sudah belajar dari pengalaman rupanya ya. Nah, akhirnya hujan es seperti itu belum juga dikatakan dalam Alkitab, belum pernah terjadi dalam sejarah di tanah Mesir. Tetapi sekali lagi Allah memberi pengecualian. Di Gosen, tempat orang Israel tinggal, tidak terjadi hujan es. Nah, dalam peristiwa ini, Firaun akhirnya mengakui kesalahan. Wah, kelihatannya baik nih, sudah bertobat. Dan kembali Firaun menjanjikan akan membiarkan bangsa Israel itu pergi. Wah, kelihatannya udah nih, selesai nih sampai di sini kan. Bahwa bangsa Israel sudah boleh pergi. Tetapi ternyata melihat tulah itu sudah reda, kembali lagi si Firaun ini mengingkari janjinya. Wah, ini kembali lagi kadang-kadang kita baca ini gregetan ya Bapak Ibu. Nah, tulah ke-8 itu belalang. Belalang dibawa oleh angin timur, memenuhi seluruh tanah Mesir, dan akan memakan habis semua tumbuh-tumbuhan di padang di situ. Nah, ini juga peristiwa ini para pengawal Firaun kembali mengingatkannya bahwa Mesir akan musnah jika tulah itu akan berlanjut. Mereka juga udah sebenarnya ingin melunakkan hati Firaun, tapi akhirnya Firaun juga mendengar itu, ya dia sedikit mendengarkan. Akhirnya dia mengizinkan mereka pergi. Tetapi ya ada syarat lagi, hanya laki-laki saja ya, gitu ya. Dalam Keluaran 10 ayat 11. Dan dia menyatakan kesalahannya juga, meminta minta ampun kepada Allah dalam Keluaran 10, 16-17. Dan akhirnya Yahweh menghentikan tulah belalang dengan membuat angin barat bertiup sehingga belalang-belalang itu pergi. Nah, apakah sampai ke-8 ini si Firaun ini benar-benar dia menyesali kesalahannya, meminta ampun tadi? Ternyata tidak. Ya, tulah itu semua berakhir, kembali Firaun itu berkeras hati. Kembali
dia ingkar janji. Maka diturunkanlah tulah ke-9, yaitu gelap gulita selama 3 hari. Bayangkan kita mati listrik aja siang hari kita komplain ya. Apalagi 3 hari 3 malam ini gelap. Nah, ini juga tidak terjadi di tempat orang-orang Israel tinggal. Kali ini akhirnya Firaun memperbolehkan bangsa Israel untuk pergi dengan mengajak anak-anak mereka. Kecuali ternaknya. Nah, ini lagi ada kecuali. Lah, Musa komplain mengatakan bagaimana mungkin mereka pergi tanpa ternak. Karena tujuan mereka itu kan mengorbankan persembahan kepada YHWH Allah. Gimana mungkin kalau nggak ada ternak kan? Nah, ini masalah lagi. Di sini akhirnya Firaun kembali juga nggak mau kalah. Nggak bisa. Mengeras lagi hatinya. Ya, terakhir-akhirnya di sini tulah terakhir. Kematian semua anak sulung Mesir, bahkan sampai anak sulung hewan. Itu semuanya mati. Akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir karena dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau begitu terus, bangsanya sendiri mungkin akan habis mati. Ya, nah oleh karenanya bangsa Israel sampai di sini mereka bisa keluar. Nah, sebagai rangkuman, seluruh kitab Keluaran kita dapat rangkum dalam 4 tema besar. Satu, pembebasan. Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, ada perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah, di mana Allah mengikat umatnya dalam perjanjian di Gunung Sinai itu. Dan juga pembentukan, Allah membentuk Israel menjadi bangsa yang kudus melalui hukum dan juga ibadah. Dan penyertaan Allah yang tidak pernah ditinggalkan bangsa pilihannya ini. Maka Allah mau menyuruh mereka untuk bikin kemah suci agar Allah dapat tinggal bersama-sama dan berjalan bersama-sama umat pilihannya ini. Nah, ini dari seluruh kitab Keluaran dapat kita rangkum. Di sini ada 4 tema besarnya. Nah, sebagai bentuk pembelajaran kita dari pembahasan tentang kisah Musa ini adalah dalam terang iman Katolik sendiri, kitab Keluaran adalah gambaran karya keselamatan yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi, kalau kita baca bahwa Yesus itu adalah Musa yang baru, nah maka karena mereka merujuk bagaimana Musa dalam perjuangan 40 tahun, 40 tahun 3 kali itu sampai terakhir 40 tahun di padang gurun bersama bangsa Israel dengan segala dinamikanya. Nah, di sini kita lihat mau menggambarkan di mana keselamatan Yesus ya akhirnya tergenapi apa yang dilakukan oleh Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Nah, perbudakan di Mesir ini juga melambangkan perbudakan dosa, di mana dalam perbudakan di Mesir itu mereka dibuang ke sana, mereka dijajah atau ditindas bangsa Mesir, yaitu juga memperlihatkan bagaimana dosa itu ya memperbudak kita. Nah, anak domba Paskah adalah melambangkan pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan juga penyeberangan Laut Teberau mengingatkan kita melambangkan pembaptisan, hidup baru, keluar dari kegelapan, keluar dari penderitaan, penjajahan dari bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, dari bangsa yang tidak percaya akan kekuatan Allah. Akhirnya mereka keluar dari situ melalui Laut Teberau. Ini melambangkan pembaptisan sebagai orang yang hidup baru, yang diselamatkan melalui air ini. Nah, mana di padang gurun? Kita tahu bahwa mereka
tidak punya makanan, tapi Allah setiap pagi menurunkan mana di padang gurun, di mana mereka cukup makan, cukup untuk mengisi perut mereka setiap hari. Namun mana ini dikatakan tidak boleh disimpan melebihi 1 hari. Ini juga melambangkan ekaristi di dalam gereja kita. Dan perjanjian Sinai mencapai kepenuhannya dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Kristus itu sendiri. Dan kemah suci yang didirikan oleh Musa melalui ahli arsiteknya Aholiab dan juga Bezaleel adalah gambaran kehadiran Allah yang ingin menyatakan secara sempurna di dalam Kristus yang dia terus hadir di tengah-tengah gereja, terutama melalui Ekaristi. Maka ini juga penting bagi kita iman Katolik. Kita menyadari di dalam gereja Katolik, di dalam pre-Ekaristi, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang topik Paskah lebih lebih jauh tentang Paskah tadi yang kita bahas. Nah, semoga minggu depan kita bisa punya waktu, kesempatan yang sama, bisa membahas topik-topik ini. Baik, sementara saya kembalikan dulu kepada Pak Roy, jika ada yang mau di-sharingkan, monggo, silakan. Masih di-mute? Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Monggo, silakan, masih ada waktu 10 menit. Ayo. Tadi ada pertanyaan tadi Pak satu, tapi Iya. agak unik pertanyaannya dari Pak. Nih, ketika bayi Musa dihanyut oleh Pak Heri, Nayanto, ketika bayi Musa dihanyutkan di Sungai Nil, kenapa tidak dimangsa binatang air yang buas? Hehe. Yang lain. Pertanyaan menarik ya, benar. Kita baca kitab suci kan kadang-kadang kita timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya pikir ini bagus. Karena kenapa? Memang kita baca kitab suci juga perlu kita bertanya seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam kisah Keluaran ini dan dikatakan di situ kan eh, apa? Ketika dihanyutkan di air itu kan ada kakaknya menjaga di situ. Nah, itu menjaga tentu artinya menjaga kalau ada binatang liar, ular atau apa yang memangsa di situ pasti kakaknya siap turun tangan. Nah, di sini kita bisa melihat di sini di uh, kitab Keluaran 2. Di sini dikatakan di ayat keempat, kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Nah, itu di situ ya. Di Keluaran 2 ayat 4. Itu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, dengan kita bertanya begitu, kita akhirnya kita ingat nih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Pak, yang tadi itu Pak, ini ada Ya, nggak ada yang nanya lagi? ya. Yang tadi yang Keluaran 2014 dengan Keluaran 3416 Pak itu. Oh, iya, iya, iya. Zina itu, mohon izin ya Pak, Ya, pengertian zina bukan urusan soal laki-laki perempuan, tapi yes. bagi tidak setia kepada Allah bagi umat Israel itu berzina, Ya, menyembah hanya salah satunya Allah. Kalau dia menyembah dewa-dewi, berarti ya, dia sudah tidak setia kepada Allah, itu digambarkan dengan perzinahan. ya. Benar. Terima kasih Pak Roy. Ya, Ya. benar sekali. Jadi, perzinahan itu jangan diterjemahkan secara harafiah hubungan apa laki-laki dan perempuan, tapi itu juga berhubungan dengan kita saat ini apa? Perzinahan kita yang modern. Ayo, Bapak Ibu. Yang tanpa kita sadari loh. Tidak setia, tidak taat, Pak. Contoh yang paling konkret itu kalau kita di gereja. Pada Hmm. saat misa kita scroll-scroll HP, Pak.
Ayo, ada yang ada yang tidak setuju kah? Nggak bisa dilarang bawa HP. Lah itu dia, Pak. Itu kan kehendak bebas, Pak. Hmm, Iya kan? Nah, itu iya. menarik. Ini ada lagi Pak Doni. Ya, Malam Pak Doni, sebenarnya Pak nanya lagi ya. Iya, ya, Musa kenal saudara-saudaranya ada di kita. Kapan sih Musa kenal saudara-saudaranya? ah, ya. Satu, kalau kita baca, itu kan dia diperkenalkan juga sama Allah kan. Bukankah saudaramu Harun itu? Oh ya, pasti tahu lah Pak. Ya, nggak mungkin nggak tahu. Saya pikir kita tentu di kitab suci tidak diceritakan detail gitu. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, kita baca kitab suci, kita tidak hanya baca di kitab suci letterleks begitu, tapi kita bersyukur gereja Katolik memegang tiga pilar utama, yaitu kitab suci, tradisi, dan juga magisterium. Nah, tahu dari kisah-kisah ini tentu dari tradisi-tradisi itu. Nah, kita bisa mengetahui juga kisah-kisah ini, Bapak Ibu. Jadi, hmm, sangat menyedihkan kalau memang mereka selalu apa yang tertulis di kitab suci itu yang dia pegang. Apa yang dikatakan kitab suci itu seolah-olah itu suara Tuhan. Tidak demikian. Tidak ada tradisi, tidak ada kitab suci. Dan Ya, kitab suci kita tidak turun dari surga, langsung jatuh jadi kitab. Tidak. Kitab suci itu mengalami proses dari adanya gereja dulu, baru ada kitab suci. Jadi jangan dibalik. Bukan ada kitab suci dulu, baru ada gereja. Nah, ini pemahaman yang salah gitu kan. Nah, oleh karena itu mereka salah menafsirkan kitab suci seolah-olah ini adalah suara kebenaran yang tidak boleh dibantah. Ya, enggak begitu. Harus lihat teks dan konteksnya apa. Begitu. Ya, ini menjadi pembelajaran kita. Terima kasih mengingatkan saya, Pak, dengan pertanyaan ini. satu lagi Pak. Ya, Di malam Pak Doni, sebenarnya kekerasan hati Firaun ini apakah bagian dari rencana Allah untuk memberikan hukuman tulah kepada Mesir? nah, kalau kita melihat di bacaan tadi kan dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun gitu. Artinya, Bapak Ibu, em, Tuhan selalu punya rencana kita nggak tahu. Rencananya itu pasti melalui orang-orang tertentu juga gitu loh. Nah, kenapa dia mengeraskan hati Firaun? Ini juga menjadi renungan saya pribadi. Ya, ini menarik. Kenapa sih Tuhan harus mengeraskan hati Firaun ini? Karena kalau nggak dengan cara demikian, orang-orang Mesir tidak melihat kekuasaan Tuhan terjadi di situ, gitu loh. Coba dia setuju saja, oke oke pergi-pergi, nggak ada kejadian fenomena yang bisa diperlihatkan, tidak bisa ditunjukkan kekuasaan Allah untuk mereka. Nah, tujuannya tadi adalah bangsa apa apa Tuhan mau berkarya di situ supaya Firaun juga bertobat gitu. Firaun juga percaya gitu loh. Jangan nggak percaya dengan kuasa Tuhan gitu loh. Jangan semena-mena menindas sesama manusia gitu. Nah, tapi sayangnya kan tidak sampai di situ pemahamannya kan. Padahal kalau kita baca tadi, oh dia dia masih bilang, ah nanti doakan saya juga. Akhirnya setelah itu dia keras lagi gitu. Nah, udah lembut-lembut keras lagi. Ya, jadi di sini kita paham apa? Yang kita ambil kesimpulan. Kita bisa percaya Tuhan, kita bisa percaya dengan kuasa Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kekuatan kita manusia. Itu pasti ada campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus itu, Roh Allah itu yang memampukan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mengakui kealahan itu. Nah, seperti kalau Pak Roy sudah tahu ya kemarin kita bicara tentang Allah Roh Kudus. Di dalam kredo, aku percaya akan Allah Roh Kudus. Nah, kita bisa mendoakan aku percaya saja. Itu dari mana kalau bukan dari Roh Kudus itu yang memampukan kita mengakui bahwa Allah itu Sang Pencipta. Begitu. Nah, kalau
Dari kekuatan kita nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal Roh Kudus, nggak akan sanggup kita mengatakan aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi. Nggak akan keluar kata-kata itu, saya yakin banget. Nah, setelah saya renungkan, Tuhan selalu punya rencana, Tuhan selalu punya cara untuk mempertobatkan seseorang, untuk memperkenalkan kepada orang yang belum mengenal Dia melalui peristiwa-peristiwa yang mereka ingin saksikan melalui kejadian-kejadian itu. Kira-kira itu jawabannya, Bu. Maaf agak panjang lebar. Terima kasih Pak Doni. Ya, Tadi ada Bu Gloria, itu hampir sama ya. Kenapa mengeraskan hati? Nah, berhubung waktunya sudah 1 menit lagi, kita mesti on time. Untuk Bu Teti, simpan besok ya. boleh Nih, minggu depan bisa ketemu lagi. ya, tanya Boleh WA juga nggak apa-apa Pak Roy, nanti kalau yang penasaran silahkan. di WA, tapi Ya. jangan saya ya, ke Pak Doni, karena Pak bisa jawab. Baik Bapak Ibu, Pak Doni, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Roy, Bapak Ibu. Ya, Juga, terima kasih. Jangan lupa, karena ini sangat menarik. Minggu depan harus datang lagi, hadir lagi, biar tuntas. Nah, untuk penutup, kita serahkan kepada Bu Ita. Itu untuk doa penutup. Monggo, Bu Ita. Baik, Opung. Bapak Ibu, marilah kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. 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 Allah Bapa yang Maha Rahim, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan perlindungan, sehingga pertemuan kami pada malam hari ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat dari seluruh kegiatan kami. Kami serahkan keselamatan jiwa raga kami beserta anggota keluarga kami, supaya malam hari ini Bapa, kami dapat beristirahat di dalam perlindungan-Mu, sehingga besok pagi kami dapat bangun kembali dan dapat menjalankan seluruh tugas pelayanan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa, terutama untuk Pak Doni yang pada malam hari ini dan minggu depan akan menjadi narasumber kami. Kiranya kami semua untuk minggu depan dapat berkumpul kembali. Inilah doa kami Bapa yang kami haturkan ke hadapan-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti Pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih, Opung. kasih Ibu, Terima kasih. Bapak Ibu, Pak Roy. Kasih Terima semuanya. kasih Pak Doni. Terima Sehat selalu. kasih Bapak Ibu. Salam sehat Salam selalu. sehat, Tuhan berkati. Amin. Bu Yeni, Pak Anton. Selamat malam. Terima Ya, terima kasih. kasih. Pak Ita.